Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Foyi Mustafa dari SMK Negeri 1 Pacitan. Saya calon guru penggerak angkatan 9 kelas 146B dari Kabupaten Pacitan. Saya akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam Pak Diki. Gimana ini Pak Chandra kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kabarnya sehat Pak Diki. Pak Diki sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat juga Pak Chandra. Sebelumnya saya mohon maaf ini Pak Chandra baru bisa menghubungi panjenengan saat ini. Padahal kemarin di WA-nya panjenengan, kemarin saya lihat di WA panjenengan ingin saya observasi ketika melakukan proses coaching. Ngoten nggih Pak Chandra. Iya, enggak apa-apa Pak Diki. Alhamdulillah saat ini Pak Diki ada waktu sehingga saya bisa melakukan proses coaching dengan disaksikan Pak Diki. Oke, baiklah Pak Chandra. Kalau begitu, sebelum nanti proses coaching, ada baiknya kita mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya, nggih Pak Chandra, yang nanti akan digunakan dalam proses coaching. Pak Chandra, yang perlu kita perhatikan juga adalah bahwa proses coaching itu nanti harus sesuai dengan alur tirta, yaitu nanti ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Termasuk juga yang perlu diperhatikan Pak Chandra, yaitu tentang prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan kita harus memaksimalkan potensi dari coaching kita. Pak Chandra. Kemudian Pak Chandra, dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Pak Chandra istilahnya sampaikan ataupun saya observasi ke depannya, Pak? Kompetensi nopo mawon. Ya, sebenarnya yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi coaching ini, baik itu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Diki. Oh, nggih. Baiklah. Tapi mungkin gini Pak Chandra, adakah yang lebih spesifik nanti yang ingin saya istilahnya saya perhatikan dalam proses coaching? Dari ketiga itu yang lebih spesifik ingkang pundi? Mbok bisa dipilih. Oh, ada Pak Diki, ada. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Diki. Oh, nggih, siap Pak Chandra. Nggih. Kemudian gini Pak Chandra, kira-kira nanti dalam proses coaching nanti indikator atau tujuan apa yang ingin Pak Chandra capai dalam proses coaching ini Pak Chandra? Indikator atau tujuan yang ingin saya capai Pak Diki, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah solutif dalam mengatasi permasalahannya Pak. Oh, nggih. Baiklah Pak Chandra, saya pikir cukup untuk kegiatan praobservasi kita. Silakan nanti Pak Chandra melakukan proses coaching dengan coach dan saya akan mengamati proses coaching tersebut. Ngoten nggih Pak Chandra? Iya Pak Diki, terima kasih. Nggih. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam. Pak Chandra, saya pengen curhat nih. Hai Pak Fatoni, mau curhat apa ini Pak? Begini Pak, saya itu ada sedikit masalah. Pak Chandra ada waktu nggak? Saya pengen cerita. Oh ya, silahkan Pak Fatoni. Kebetulan saya pas nggak ada jam di kelas ini. Oke Pak, berarti ini pas sekali waktunya. Iya Pak Fatoni, jadi apa ya yang kira-kira bisa saya bantu nih Pak Fatoni? Bapak kenal dengan si Fulan ya? Kelas 11 DPIB itu loh Pak. Saya Iya. kasihan dan kadang juga bingung melihat dia itu ketika dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Pak Fat terkait Fulan dan apa yang Pak Fatoni inginkan setelah kita mengobrol kali ini? Saya ingin Pak mendapat masukan atau solusi dari masalah yang saya alami ini Pak Chandra. Baiklah Pak Fatoni, ada apa sebenarnya dengan Fulan ya?
Fulan itu kalau di kelas, terutama pada saat pembelajaran, itu sering menyendiri, Pak. Kemudian tidak mau berbaur dengan teman yang lain. Kemudian saya melihat dia juga kurang enjoy dalam proses pembelajaran. Apalagi jika dalam tugas yang berkelompok. Lantas kira-kira ini menurut Pak Fatoni, hal apa saja yang membuat Fulan ini menyendiri dan tidak mau berbaur dengan temannya yang lain? Pak, kita kan semua mengetahuinya bahwa si Fulan itu sedikit ada kelemahan dalam hal berbicara, dalam hal komunikasi. Itu pembicaraannya itu kadang susah untuk dimengerti. Mungkin itu yang membuat dia merasa malu atau minder kalau dia berbaur dengan temannya. Terus kira-kira ada lagi nggak Pak selain faktor itu? Kalau saya ingat kembali Pak, selama ini mungkin si Fulan juga merasa malu untuk berbaur karena terkadang teman sekelasnya itu juga bersikap apatis dan skeptis terhadap dirinya. Ditambah lagi faktor yang awal tadi, akhirnya keduanya saling menjaga jarak, Pak. Begitu ya Pak. Kira-kira mengapa ya Pak Fatoni ya? Kok teman yang lain itu bersikap apatis dan skeptis terhadap si Fulan ini ya? Sebenarnya saya melihat ini hanya masalah komunikasi saja, Pak Chandra. Di satu sisi si Fulan itu komunikasinya tidak begitu jelas karena tergolong anak yang berkebutuhan khusus. Dari sisi teman yang lain juga enggan untuk berbicara dengan Fulan karena susah untuk memahami perkataannya. Sehingga pada akhir komunikasi mereka tidak berjalan baik, Pak. Dan malah saling menjaga jarak. Begitu ya. Jadi sekarang apa rencana Pak Fatoni untuk menyelesaikan masalah ini? Saya ingin memanggil Fulan, Pak. Mungkin untuk menggali permasalahan dari sisi pribadinya. Pak Chandra, saya juga ingin tahu kenapa dia juga lebih senang menyendiri daripada ngobrol dengan temannya. Wah, bagus sekali nih rencananya Pak Fatoni. Saya sangat senang mendengarnya. Kemudian untuk temannya si Fulan yang lain ini bagaimana ya Pak? Oh iya Pak Chandra, untuk yang lainnya itu saya juga akan ngobrol dengan mereka. Saya akan menggali informasi mengapa mereka juga tidak mau ngobrol dengan si Fulan. Wah, bagus sekali Pak Fatoni rencana penyelesaiannya dan semoga berhasil ya Pak Fatoni. Oh iya Pak Chandra, semoga dengan ini akan ada solusi dari permasalahan ini. Karena jika ini terus berlanjut, situasi pembelajaran di kelas juga akan kurang kondusif, Pak. Oh iya. Lantas komitmen apa yang akan Pak Fatoni lakukan agar rencana ini bisa berhasil? Ini Pak Chandra, saya berkomitmen setelah mengajak mereka berbicara, saya akan melihat faktor penyebab dari permasalahan ini secara utuh dan komprehensif dari kedua belah pihak tentunya. Dan selanjutnya saya akan mencari titik temu dan juga solusi agar permasalahan ini diatasi dan diselesaikan. Begitu ya. Wah, bagus sekali Pak Fatoni. Saya sangat mendukung. Kira-kira kapan nih Pak Fatoni akan memanggil mereka? Secepatnya Pak Chandra, mungkin Jumat depan juga mereka akan saya panggil. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Oh iya, terima kasih Pak Chandra atas waktunya untuk sharing, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak Chandra. Amin Pak Fatoni. Saya tidak sabar menunggu informasi dari Pak Fatoni terkait penyelesaian dari permasalahan ini. Terima kasih Pak Chandra. Ya. Saya permisi dulu. Baik Pak Fatoni, silakan. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai nggih Pak Chandra nggih? Iya Pak Diki, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Baiklah Pak Chandra, saya akan
menanyakan beberapa hal untuk kegiatan di pasca observasi ini. Yang pertama, yang sudah Pak Chandra lakukan pada saat coaching tadi itu, kira-kira menurut Pak Chandra, apakah indikator ketercapaiannya yang diinginkan sudah tercapai, Pak Chandra? Iya Pak, pada coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, mulai menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Baiklah Pak Chandra, izinkan saya Pak Chandra untuk menyampaikan beberapa catatan dari hasil observasi saya. Begini Pak Chandra, menurut saya tadi sebagai observer, proses coaching tadi sudah sangat baik nih Pak Chandra. Prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu tadi Pak Chandra menyampaikan tujuannya, kemudian identifikasinya juga sudah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya lihat juga tadi Pak Chandra sudah bisa menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada koci, sehingga saya lihat tadi koci sangat bersemangat dan sangat antusias, sehingga koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi secara umum proses coaching yang dilakukan Pak Chandra dengan koci tadi sudah sangat baik, dan saya lihat juga prinsip-prinsip coaching sudah diterapkan. Tadi saya lihat Pak Chandra juga sudah istilahnya menjadi pendengar yang baik. Ketika coaching menyampaikan solusi yang ingin dia laksanakan, Pak Chandra dengan sabar istilahnya membimbing dan mengikuti dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik berikutnya. 4 jempol untuk Pak Chandra dalam proses coaching tadi, sangat luar biasa Pak Chandra. Siap, Pak Diki, terima kasih atas masukan dan apresiasinya. Baiklah Pak Chandra, ada lagi nih pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak Chandra. Kira-kira Pak Chandra masih ada lagi nggak istilahnya kompetensi-kompetensi dalam proses coaching tadi yang masih ingin Pak Chandra kembangkan lagi ke depannya? Tentunya saya yakin mesti Pak Chandra ingin apalagi yang bisa dikembangkan untuk lebih maksimal lagi pada proses coaching berikutnya. Barangkali untuk proses coaching berikutnya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi alur tirta, sehingga saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching, sehingga coach bisa lebih nyaman pada saat proses coaching, Pak. Oh, siap-siap Pak Chandra. Berarti saya berharap dan berdoa Pak Chandra akan dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi Pak Chandra. Dan saya pikir dari yang sudah saya lihat tadi, maka Pak Chandra sudah bisa menjadi seorang coach yang baik bagi coachi. Nonton Pak Chandra, saya pikir itu Pak Chandra pas proses pasca observasi kita. Nonton. Baik Pak Diki, terima kasih atas bantuannya dalam kegiatan kali ini. Sama-sama Pak Chandra. Monggo, assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Diki.